Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Tanpa Minus. Channel ini adalah channel yang membahas tentang mobil bermesin motor seperti yang saya pakai sehari-hari ini teman-teman. Semoga channel ini bisa menginspirasi atau memberikan motivasi ya bagi teman-teman yang punya mobil mangkrak. Kalau diperbaiki habis banyak dan sering rusak-rusak, siapa tahu mendapat inspirasi atau mendapat motivasi untuk menggantinya dengan mesin motor. Jadi ini mobil Carry 10 memakai mesin motor Thunder 125. Sudah banyak postingan-postingan sebelumnya teman-teman yang membahas tentang mobil ini. Di antaranya mobil ini sehari-harinya adalah pekerjaannya keliling mencari rongsokan teman-teman. Nah, seperti inilah. Ini cukup berat ya teman-teman. Ini juga sebagian sudah diturunkan muatannya seperti yang di sana itu. Cukup berat, mungkin sekitar 500 kiloan lah ditambah dengan botol-botol ini. Dan keliling kampung-kampung teman-teman. Jadi sehari itu mungkin sekitar antara 30 sampai 50 kilometer lah kalau seandainya di jumlah jangkauannya dalam keliling mencari rongsokan ini. Dan alhamdulillah tidak pernah rewel. Bensin pun cukup irit. Jadi kalau dulu pakai mesin mobil biasanya habis 100.000 kalau keliling satu hari. Kalau pakai mesin motor ini 50.000 sudah cukup, insya Allah. Malah masih ada lebihnya sampai di rumah kembali. Jadi disitulah saya merasa sangat berhasil lah dengan merubah mobil ini dipakaikan mesin motor. Karena dulu setiap seminggu sekali bisa dibilang seperti itulah, pasti ke bengkel untuk minta jajan gitulah. Nah oke teman-teman, sebelumnya atau di video-video sebelumnya ada yang menanyakan bagaimana dengan koplingnya ya, kopling mobil gitu. Jadi mobil mesin motor seperti ini, kopling mobil dan lahar penindis, matahari, semuanya itu dicabut ya teman-teman. Jadi dia sudah nggak pakai itu. Dia langsung memakai penghubung yang menghubungkan dari mesin motor ke mobil itu dari rakitan join ya atau apa istilahnya. Tapi kalau saya menyebutnya gambiran setir mobil. Mungkin seandainya pakai gambiran mobil yang atau yang lebih besar itu lebih bagus, karena ini gambirannya pakai setir mobil, jadi dulu sudah pernah patah dan diganti gitulah. Itu pun saya ngambilnya di tempat rongsokan ya teman-teman, gambirannya itu termasuk dengan kampas kopling yang kita ambil geriginya itu untuk dipasang di gambiran mobil. Itu juga saya ngambilnya di tempat rongsokan yang sudah bekas lah gitu istilahnya. Jadi itu sudah nggak dipakai ya teman-teman. Seperti matahari, kampas kopling, dan lahar penindis itu semuanya dicabut. Udah nggak dipakai lagi lah. Jadi langsung dari penghubung itu langsung masuk ke as transmisi mobil gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kalau yang pengen lebih jelas itu ada di video-video sebelumnya ya teman-teman ya, silahkan disaksikan. Saya sekarang cukup menjelaskan bahwa mobil ini bisa dibilang tidak kalah dengan mobil sejenis ini juga lah, yang seumuran ini kalau dipakai kerja. Dan buktinya bisa memuat seperti ini dan keliling kampung. Dan juga pernah juga memuat kelapa sawit, ada juga di video-video sebelumnya. Dan lebih tentu saja lebih irit ongkosnya ya teman-teman. Di samping bisa dibilang nggak pernah rusak, sudah hampir 5 bulan ini. Dia juga irit di bahan bakar teman-teman. Jadi
cukup menguntungkan lah. Makanya saya selalu memberikan semacam motivasi untuk teman-teman yang punya mobil mangkrak seperti ini, mobil-mobil tua yang sering rusak-rusak atau bahkan sudah tidak diperbaiki. Sebelum berpikir untuk menimbang ya ditimbangkan di sate begitu ya, lebih baik dicoba dulu dipakaikan mesin motor. Kalau ini pakai mesin motor Thunder, jadi otomatis dia masih memakai kopling ya teman-teman. Jadi tali koplingnya dihubungkan dengan pedal kopling mobil, begitu juga dengan tali gasnya. Kalau remnya ya yang dipakai rem mobil lah, cuma dipasangi per agar kalau diinjak bisa kembali lagi begitu teman-teman. Karena ini remnya juga kan sudah polos, jadi dia nggak pakai selang yang menghubungkan ke mesin itu. Jadi otomatis remnya ini sudah polos ya, tapi tetap pakai minyak rem seperti biasa. Itu dihubungkan, ditarik dengan per seperti ya per bekas ayunan bayi seperti ini teman-teman. Jadi kalau diinjak dia langsung kembali begitu. Karena kalau mobil yang asli remnya kan masih terhubung dengan manifold atau apa itu namanya ya. Jadi kalau diinjak dia bisa kembali sendiri. Tapi kalau ini karena sudah nggak dipakai, karena mesinnya sudah dicabut, ya otomatis kita pasangi per seperti itu supaya tercabut kembali sendiri lah kalau diinjak begitu teman-teman. Ya cukup lumayan lah seandainya nggak dipakai ngerongsok, dipakai jualan keliling apa jualan atau muat daerah pertanian gitulah, kayak macam di sini kan banyak sawit ya teman-teman, jadi muat kelapa sawit atau apa ya masih oke lah, masih mampu begitu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, bagi yang sudah lama mobilnya mangkrak dan masih sayang untuk di sate ya coba-cobalah dipasangi mesin motor. Jadi kalau ini mesin motor Thunder itu bagi saya sebenarnya ya sudah lumayan lah, tapi katanya masih banyak mesin-mesin motor yang lebih kuat tarikannya. Jadi kalau teman-teman punya motor yang lebih bagus tarikannya, ya tentu saja lebih bagus juga dipasang di mobil seperti ini. Dan bagaimana kalau pakai mesin motor bebek, istilahnya nggak pakai kopling? Ya nggak apa-apa teman-teman, bisa saja. Karena motor bebek itu kan aslinya juga pakai kopling, cuman dia kan otomatis. Jadi kalau gasnya turun, koplingnya nggak makan gitulah teman-teman. Jadi seandainya mobil ini pakai mesin motor bebek ya cukup gitu saja. Kalau mau oper persneleng jangan digas gitu. Jadi dimasukkan persnelengnya baru sudah masuk baru digas gitulah. Karena ini pakai kopling jadi ya seperti biasalah, seperti mobil biasa, jadi diinjak koplingnya baru dimasukkan persnelengnya. Untuk persneleng dua-duanya masih dipakai ya teman-teman. Jadi masih tetap pakai persneleng mobil dan persneleng motor. Jadi transmisinya dua-dua masih dipakai. Karena kalau cuma dari motor langsung ke gardan itu nggak kuat teman-teman. Dan nggak bisa atret tentunya. Jadi otomatis tetap dipakai. Jadi fungsinya mesin itu hanya memutar transmisi mobil. Jadi tetap bisa atret seperti mobil. Dan dia akan mampu dengan muatan berat, dengan pendakian ataupun ya pokoknya dia akan tetap mampu lah. Jadi disesuaikan saja. Karena ini kalau persneleng motor masuk, persneleng mobil tidak dimasukkan juga tetap tidak jalan. Begitupun sebaliknya. Kalau persneleng mobil masuk, persneleng motor tidak dimasukkan ya tidak jalan gitu teman-teman. Dan setelah jalan disesuaikan, maksudnya kan akan terasa teman-teman ya. Kalau misalnya lari berapa atau muatannya berapa itu akan terasa. Maksudnya kalau terlalu berat ya persnelengnya disesuaikan. Apakah persneleng motornya yang diturunkan atau dinaikkan atau persneleng mobilnya itu akan terbiasa sendiri teman-teman. Maksudnya akan terasa sendiri. Sementara ini biasanya begini teman-teman. Kalau lari kencang begitu ya, maksudnya ya enggak, kan mobil ini kecepatannya maksimal paling cuma 40 km lebih lah. Kayaknya belum pernah sampai 50 km. Itu biasanya saya pakai
persneling motornya 4 jadi pol. Terus persneling mobilnya juga pol 5 gitu. Tapi kalau nggak terlalu ngebut, nggak terlalu balap, dengan muatan berat pun saya pakai persneling motornya 3, persneling mobilnya 4 gitu. Nah oke teman-teman ya, semoga video ini sudah bisa menjawab bahwa mobil mesin motor seperti ini sudah tidak memakai matahari, tidak memakai kampas kopling dan lahar penindis. Jadi semuanya dicabut dan langsung dihubungkan dengan mesin motor memakai penghubung yang terbuat dari join, atau saya menyebutnya gambiran. Kalau ini memakai gambiran setir, tapi tentu saja masih banyak join-join lain yang bisa dipakai. Nah demikianlah video ini saya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, dukung terus channel ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.